Dia belum pernah kalah dan tak pernah jatuh selama lebih dari 13 tahun lamanya. Julio Cesar Chavez adalah benteng tak tertembus dalam dunia tinju. Namun malam itu di Las Vegas, sesuatu yang tak pernah dibayangkan sebelumnya akhirnya terjadi. Chavez melenggang tanpa noda dengan rekor 89 kali kemenangan tak tersentuh kekalahan. Dia dihormati, ditakuti, dipuja, dan kini dia melangkah naik ring di MGM Grand Las Vegas untuk menghadapi penantang yang tak diperhitungkan, Frankie The Surgeon Randall. Randall bukanlah seorang superstar, tapi dia petarung veteran, punya 48 kemenangan dan pengalaman cukup panjang. Dia tahu ini bukan sekedar laga, ini kesempatan untuk mengubah hidupnya. Banyak yang mengira ini akan jadi malam biasa bagi Chavez, namun Randall datang bukan untuk bertahan, dia datang untuk membuat sejarah. Ronde pertama dimulai. Pertarungan dibuka dengan tempo tinggi. Randall tampil penuh percaya diri, melepaskan jab-jab tajam, gerakan kaki yang ringan, dan kombinasi cepat. Chavez seperti biasa menekan ke depan, tapi kali ini pukulan-pukulannya sering meleset. Randall bergerak cerdas, membuat Chavez terlihat lamban. Di pertengahan ronde, para penonton yang hadir mulai gelisah. Julio Cesar Chavez biasanya dominan, kini terlihat frustasi. Randall mulai mencetak poin, memanfaatkan celah dengan uppercut dan hook kanan. Namun Chavez tetap menekan, tubuhnya mulai menemukan target. Tekanan demi tekanan dilancarkan ke tubuh Randall. Di ronde ke-8, Chavez melancarkan pukulan rendah tepat di bawah ikat pinggang Randall. Wasit Richard Steele tanpa ragu mengurangi 1 poin dari Chavez. Itu bukan hanya pengurangan biasa, ini membalikkan hasil akhir. Sebuah kesalahan kecil yang berdampak besar. Randall says I'm back on Julio Cesar Chavez. He better get started. He's trying right here. Masuk di ronde ke-9 dan 10, Chavez makin keras menekan, tapi Randall tetap disiplin. Jab kanan ke wajah, step out, pukulan lurus. Penonton mulai sadar ini bukan dominasi Chavez seperti biasanya. Masuk di ronde ke-11, momen paling bersejarah terjadi. Untuk pertama kalinya dalam karir profesional, Julio Cesar Chavez dijatuhkan. Sebuah kombinasi cepat membuat Chavez terhuyung dan jatuh ke kanvas. Penonton terkejut, sang juara yang tak pernah roboh akhirnya menyentuh lantai. Di ronde ke-12, Chavez berjuang mati-matian, namun Randall terlalu cerdas, terlalu efisien. Dia bertahan, mengunci kemenangan di penghujung waktu. Setelah ronde 12 selesai, kedua petinju saling tatap. Tegangan di udara menebal dan keputusan juri diumumkan. Hasilnya split decision, kemenangan untuk Frankie Randall. Kerumunan Las Vegas terdiam, dunia tinju kaget. Chavez akhirnya kalah, sang legenda tak lagi sempurna. Frankie Randall menang dan dunia mencatat untuk pertama kalinya Chavez kalah. Banyak yang berkata, jika bukan karena pengurangan poin, hasil bisa seri atau dimenangkan Chavez lewat tipis. Namun, sejarah tak mengenal kata jika.
Julio Cesar Chavez menerima kekalahan itu seperti petarung sejati. Dia tak menyalahkan juri, tidak menyalahkan wasit, hanya mengatakan, "Saya ingin rematch dan saya akan perbaiki semuanya." Dan benar saja, 4 bulan kemudian dia menepati janji. Dalam laga ulang, Chavez menang lewat keputusan teknis karena benturan kepala. Tapi luka dari kekalahan pertama itu tak pernah benar-benar hilang. Ketika masa lalu bertemu masa depan, yang dipertaruhkan bukan sekedar sabuk. Pada 7 Juni 1996, Julio Cesar Chavez, sang legenda Meksiko, menyebut Oscar de la Hoya si anak manja. Dia utarakan dalam wawancara sebelum laga. De la Hoya membalas, "Saya akan mengirimnya pensiun. Tensi naik, persaingan bukan sekedar profesional, ini pribadi." Waktu itu, Chavez sudah berusia 33 tahun. Sementara Oscar de la Hoya masih berusia 23 tahun, memenangkan emas Olimpiade tahun 1992, tampan, muda, cepat, teknikal, dan sangat populer. Ia datang dengan rekor sempurna 21 kali kemenangan dan telah merebut sabuk di 2 divisi berbeda. Media menyebut kala itu sebagai pertarungan antar masa lalu dan masa depan. Ronde pertama, mereka tak saling tunggu. De la Hoya memulai dengan jab kiri tajam, cepat, akurat, dan bertenaga. Chavez berusaha menutup jarak, tapi Oscar bergerak seperti air. Di pertengahan ronde, jab kiri De la Hoya membuka luka besar di pelipis kiri Chavez. Darah langsung mengucur deras, wajah sang legenda terciprat merah. Di ronde kedua, De la Hoya seperti predator mencium darah. Dia tak kasih ampun, kombinasinya cepat, jab kanan, hook kiri, uppercut. Chavez hanya bisa menahan. Tiap kali Chavez masuk, Oscar langsung mundur selangkah dan membalas dengan pukulan tajam. Luka makin memburuk, Chavez terlihat mulai kesulitan melihat. Di ronde ketiga, Chavez mulai menurunkan badan, mencoba mendaratkan hook ke tubuh. Namun Oscar membaca semua itu. Dia menjaga jarak, melempar kombinasi, dan terus menyasar sisi luka. Masuk di ronde keempat, Joe Cortez memanggil dokter untuk memeriksa luka dari Chavez, kemudian memberi izin untuk berlanjut. Namun, luka yang dialami oleh Chavez terlalu parah sehingga Cortez memutuskan menghentikan pertarungan dengan technical knockout di ronde ke-6. Oscar de la Hoya menang, sang legenda kalah untuk kedua kalinya. Chavez marah, dia merasa pertarungan dihentikan terlalu cepat. Dengan luka di atas matanya, dia berkata, "Dia tidak mengalahkan saya. Dokterlah yang menghentikan. Saya bisa lanjut bertarung." Luka yang diderita Chavez bukan luka biasa. Itu adalah bekas luka lama yang pernah dijahit 12 kali sebelumnya, termasuk dalam laga melawan Frankie Randall. Dokter menyebut 1 pukulan yang tepat sudah cukup untuk membukanya lagi, dan itulah yang terjadi di ronde pertama. 3 tahun berselang sejak luka itu dibuka, kini dia kembali. Tapi kali ini bukan untuk membalas, melainkan untuk menuntaskan bab yang belum selesai. Chavez menuntut rematch dan Oscar yang juara muda menyetujui. Namun kali ini Chavez datang sebagai penantang, tanpa sabuk, tanpa kecepatan masa muda, tapi dengan semangat yang tak pernah pudar. Ronde pertama, Chavez mencoba membuka tekanan seperti dulu.
menutup jarak, hook ke tubuh, uppercut pendek tapi usia membatasi kecepatannya. De La Hoya tampil disiplin, menjaga jarak dengan jab kiri yang terus menusuk. Beberapa kali hook kanan Oscar masuk bersih ke pelipis Chavez. Ronde keempat sampai kelima, Chavez mulai melambat. Pukulan Oscar makin akurat, hook kiri dan kombinasi mendarat tanpa balasan berarti. Chavez tetap berdiri tetapi jelas kesulitan. Di ronde ke-6, wajah Chavez babak belur. Namun dia tidak menyerah. Di ronde ke-7, pukulan Oscar makin intens. Chavez hanya bertahan di sudut ring. De La Hoya melancarkan 10 kali pukulan berturut-turut. Chavez terlihat goyah tapi tidak jatuh. Pada ronde ke-8, di tengah tekanan bertubi-tubi, wasit sempat mendekat tapi Chavez terus berdiri. Namun saat bel ronde ke-8 berbunyi, sang korner Chavez melempar handuk putih tanda menyerah di ronde ke-8. Oscar De La Hoya langsung memeluk Chavez. Dia tidak merayakan berlebihan. Dalam wawancara, Oscar berkata, "Saya bangga pernah berbagi ring dengan dia. Dia pejuang sejati. Tidak ada malu dengan menyerah ketika tubuhmu tak bisa lagi bertarung." Julio Cesar Chavez untuk pertama kalinya menerima kekalahan tanpa protes. Di atas ring, waktu adalah musuh paling kejam. Dan untuk seorang legenda bernama Julio Cesar Chavez, waktu tak hanya memudar, tapi datang dalam wujud petinju yang tak pernah disangka, Willie Weiss. Tak banyak yang mengenal nama Willie Weiss. Tak ada sabuk dunia, tak ada sorotan besar. Tapi malam itu, Weiss datang bukan sebagai figuran. Dia datang sebagai ujian terakhir, sebagai tamparan realita untuk Chavez. Dari ronde pertama, Willie Weiss tampil cerdas. Dia tak terpancing emosi, menjaga jarak, menggunakan jab panjang dan membuat Chavez frustasi. Dia pun mencoba menekan, tapi kakinya sudah berat. Gerakannya tak lagi lincah. Setiap kali mencoba menerobos, Weiss menyambutnya dengan pukulan bersih dan keluar dari jangkauan. Penonton mulai gelisah. Ini bukan Chavez yang mereka kenal. Ronde demi ronde, Weiss mencetak poin. Chavez mencoba menghidupkan sisa-sisa magisnya di ronde akhir. Tapi waktu tak bisa diputar, peluit terakhir berbunyi dan hasilnya mengejutkan. Dengan skor mutlak, Julio Cesar Chavez kalah untuk keempat kalinya. Kekalahan yang mungkin paling pahit karena kali ini bukan lawan elit, bukan perebutan sabuk. Ini hanyalah kekalahan dari seorang petinju biasa, tapi dengan semangat luar biasa. Setiap para petinju akan ada satu malam terakhir, satu malam di mana lampu panggung tak lagi menyinari kemenangan, tapi mengantarkan kepergian. Dan bagi Julio Cesar Chavez, malam itu datang dengan nama Kotsiasu. Di tahun 2000, usia Chavez sudah 38 tahun. Dia sudah menua, tapi darah petarungnya masih mendidih. Namun kali ini bukan hanya sekedar pertarungan biasa. Ini adalah perebutan sabuk juara dunia kelas ringan welter WBC. Dan di seberangnya berdiri seorang monster Rusia Australia bernama Kotsiasu. Tak seperti Willie Weiss, kali ini Chavez berhadapan dengan raja muda yang sedang dalam puncak kejayaan. Ronde pertama, Chavez mencoba tampil agresif. Tapi usia tak bisa dibohongi. Gerakannya lambat, refleksnya menurun. Kotsiasu melihat celah itu dan masuk seperti peluru kendali. Pukulan demi pukulan menghantam Chavez. Kotsiasu seperti robot penghitung jarak dan waktu.
Di ronde kelima, Kotsasu membuka luka di dahi Chavez dengan kombinasi pukulan. Di situ Chavez mulai goyah. Lanjut di ronde ke-6 menjadi akhir dari cerita ini. Kotsasu menjatuhkan Chavez dengan pukulan yang sangat keras, membuatnya dia terjatuh kedua dalam karirnya. Chavez bangkit, tapi Kotsasu menghujani pukulan hingga wasit menghentikan pertarungan pada menit ke-1:30 ronde ke-6. Kotsasu naik tahta, tapi bukan tanpa rasa hormat, karena dia tahu dia baru saja mengalahkan salah satu petarung terhebat yang pernah hidup. Ada perpisahan yang megah, ada pula perpisahan yang sunyi, menyakitkan, dan tak pernah direncanakan. Dan inilah akhir dari sang raja tinju Meksiko, Julio Cesar Chavez melawan Grover Willie. Setelah dihancurkan Kotsasu tahun 2000, Chavez sempat pamit, tapi hasrat seorang petarung sejati tak mudah padam. Grover Willie, nama yang tak banyak dikenal, tapi malam itu dia menjadi pemegang palu takdir, orang yang mencatat kekalahan terakhir di buku sejarah Julio Cesar Chavez. Sejak awal, Chavez berusaha menekan, tapi tubuhnya menolak, gerakannya lambat, pukulannya tak lagi berbobot. Ronde demi ronde, Willie membalas dengan pukulan bersih ke wajah Chavez, bahunya cedera, dan untuk pertama kalinya, sang legenda menghentikan pertarungan itu sendiri. Julio Cesar Chavez pensiun dengan rekor 107 kali kemenangan, 6 kali kekalahan, dan 2 kali imbang. Dia kalah di akhir, tapi hidupnya adalah kemenangan sepanjang masa. But I recognize that Randall Stein